Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalah, NIM 1183303 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan COVID-19 dan sosial ekonomi di Indonesia. Kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi pun muncul di tengah masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 yang pertama yaitu kelangkaan barang. Sejak adanya COVID-19, beberapa barang yang di pasaran menjadi langka. Dan bukan hanya langka, bahkan harga barang yang dijual menjadi berlipat dari harga sebelumnya. Hal yang sesuai dengan hukum ekonomi, di mana ketika permintaan meningkat, namun barang semakin menipis, dan harga semakin meningkat juga. Begitu juga dengan barang-barang kebutuhan pokok. Masyarakat membeli barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak dengan adanya isu lockdown di Indonesia. Menurut Eni Sri Hartanti mengatakan bahwa perilaku panik buying yang disebabkan oleh faktor psikologis yang terjadi akibat informasi tidak sempurna yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial. Fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Menurut Talcott Parsons, sakit bukan hanya kondisi biologis, tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parsons melihat sakit sebagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat karena orang yang sakit tidak dapat memenuhi peran sosial secara normal. Yang ketiga, tindakan kriminal. Berbagai tindakan kriminal yang dilakukan biasa beragam seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka, pembuatan hand sanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga, bahan pokok, dan lain-lain. Yang keempat, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Sejak adanya COVID-19, tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dan dengan ditutupnya tempat pariwisata tersebut mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dengan adanya corona, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat. Penduduk golongan rentan miskin dan hampir miskin di Indonesia sudah mencapai 66,7 juta orang atau hampir 3 kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Kesimpulannya adalah beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19, yaitu kelangkaan barang, disorganisasi dan disfungsi sosial, tindakan kriminal, melemahnya sektor pariwisata, dan yang terakhir angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.